Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ikhwanu fid din, arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, umur yang panjang, waktu yang luang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita dalam menjalankan perintah-perintahnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali berbicara tentang sihir. Kemarin saya sudah mengatakan bahwa insya Allah kita akan membuat pembahasan khusus berkenaan tentang gangguan pada anak kecil. Ya, mudah-mudahan pagi ini pembahasan kita tentang bayi, tentang anak kecil ini yang berhubungan dengan sihir dan ain bisa menuntaskan segala pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Barakallahu fikum. Selawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita, kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menapaki jalan sunnah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Kita ketahui bahwa iblis bersumpah, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, karena engkau telah memvonis aku kafir, maka sungguh aku akan halang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka bersyukur kepadamu. Arti bersyukur di sini adalah menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumpah ini menunjukkan bahwa iblis punya visi dan misi. Setelah iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit, setelah iblis
divonis kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi makhluk Allah yang terkutuk. Maka kemudian dia mengatakan, saya akan halangi manusia. Sungguh, saya akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dan aku akan datangi mereka dari segala penjuru. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan aku pastikan manusia tidak akan banyak yang beribadah kepadamu ya Allah. Ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Dengan memahami tipu daya syaitan, dengan kita mengetahui sejarah dari permusuhan syaitan, iblis, la'natullahu alaih, maka kita bisa mengambil sikap, kita bisa mengambil antisipasi, agar kemudian kita tidak termasuk orang-orang yang terjerumus dalam tipu daya syaitan, yang kemudian menyebabkan kita terhalang dalam melakukan jalan-jalan ibadah yang lurus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Maka ini adalah awal mula permusuhan antara manusia dengan jin, antara manusia dengan iblis, yaitu dimulai ketika masa di surga, di mana iblis tidak mau menjalankan perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sujud, dia tidak mau sujud. Fasajadu illa iblis, semua penduduk langit sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan dia juga sombong. Manusia dari jalan Allah yang lurus, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian iblis membuat tipu dayanya. Dan ini juga perlu kita ketahui, tipu daya tipu. Dan kita harus mengetahui apa saja tipu daya iblis yang dia lancarkan kepada seluruh manusia, agar kemudian kita tidak terjerumus kepada tipu daya iblis. Saya mengajak kepada teman-teman yang baru bergabung, silahkan kita bersilaturahmi dengan mengucapkan salam, memberikan doa kepada sesama sahabat-sahabat kita yang hari ini mengikuti live di FB ini. Karena silaturahim kita hanya bisa kita lakukan dengan komentar, yaitu saling menyapa, saling memberikan salam, saling mendoakan, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga di-share, karena semakin banyak Anda meng-share daripada program-program dakwah kita ini, maka semakin banyak orang yang akan mendapat keutamaan dari dakwah kita insyaallah. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Maka kemudian hal yang pertama yang dilakukan oleh iblis ketika dia terusir dari langit, terusir dari surga, maka hal yang pertama yang dia lakukan adalah bagaimana upaya untuk menggoda Adam, sehingga Adam pun terusir dari surga. Maka dia pun membuat rancangan atau program atau strategi untuk bagaimana menjerumuskan Adam sehingga Adam ini terusir dari surga. Ya. Maka kemudian dia tahu, iblis tahu bahwa wahai Adam, makanlah semua apa yang ada di surga. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan kamu dekati satu pohon ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh Adam, kemudian ciptakan Hawa untuk menemani Adam di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam untuk memakan dan meminum apapun isi yang ada di surga, tapi jangan sekali-sekali mendekati satu pohon. Ini sebagai ujian kepada Adam, ya, ujian keimanan. Maka iblis melihat ada potensi besar, ya, karena ternyata ada larangan. Apa potensi besarnya? Potensi besarnya adalah pohon yang tidak boleh didekatin.
Kalau saja dia bisa menggoda Adam, kemudian Adam akhirnya mendekati pohon itu dan memakan buahnya, maka iblis akan berhasil menjerumuskan Adam untuk diusir dari surga. Maka berbagai macam dia lakukan strategi tidak berhasil. Ya, makanya dalam kitab Yuqayatul Insan Minal Jin Wasyaiton karangan Syekh Wahid Abdus Salam Bali, di situ dicantumkan ada sekitar 7 strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Dan salah satu strateginya adalah memberi nasihat. Berpura-pura memberikan nasihat. Maka satu ketika iblis menangis sambil bersandar di sebuah pohon. Dia menangis seolah-olah dia sedih. Maka kemudian Hawa melihat iblis menangis. Hawa ini perempuan. Perempuan ini biasanya pakai perasaan, pakai hati, suka baper kan, bawa perasaan. Maka kemudian ketika dia melihat iblis menangis, dia pun membawa perasaan kasihan iblis menangis. Dia tanya, "Hai iblis, kenapa kamu menangis? Apa kamu sudah menyesal apa yang kamu buat dan mau bertobat?" Kemudian iblis pun sudah tahu, oh perangkap saya sudah kena ini sama Hawa. Ya, maka kemudian iblis pun berkata kepada Hawa, "Tidak, saya bukan menyesal. Tapi saya kasihan sama kamu, wahai Hawa. Saya pun kasihan dengan kamu, wahai Adam. Kenapa kamu kasihan? Kami kan tinggal di surga, sedangkan kamu sudah terusir dari surga. Saya kasihan sama kamu karena kamu dilarang untuk memakan satu buah. Namanya buah khuldi. Jadi buah khuldi ini yang menyebut nama buah khuldi itu adalah iblis. Artinya buah yang abadi. Buah khuldi ini kalau kamu makan, kamu akan menjadi abadi selamanya di surga. Dan Allah melarang kamu untuk memakannya. Itu menunjukkan Allah tidak mau kamu selamanya di surga. Maka nasihat saya kepada kamu, kalau kamu mau kekal abadi selamanya di surga, makanlah buah khuldi itu. Sungguh, saya ini hanya memberikan nasihat kepada kamu. Kalau kamu ikuti alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Saya hanya memberikan bocoran kepada kamu. Saya kan sudah lama. Iblis itu kan sudah lama tinggal di surga. Tahu betul seluk-beluknya. Kan gitu. Maka kemudian Adam dan Hawa percaya dengan apa yang diucapkan oleh iblis. Kenapa? Karena baper. Bawa perasaan. Makanya dalam syariat Islam itu nggak boleh baper. Apa yang dilarang ya sudah. Jangan dilaksanakan. Apa yang diperintah, ya sudah, laksanakan. Jangan pakai perasaan. Kayaknya ini nggak sesuai lah ini. Nggak sesuai dengan zaman. Kayaknya nih kalau kita lakukan sekarang, susah lah. Nggak bisa. Dalam Islam, apa yang sudah ditetapkan halal, halal. Apa yang sudah ditetapkan nggak boleh, nggak boleh. Jangan pakai perasaan. Seperti itu. Ikhwana fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Maka kemudian Adam tahu nggak boleh. Ya, kita nggak boleh makan buah itu. Tapi Hawa, ya, dia bilang sama Adam, wahai Adam, aku mau kekal abadi di sini. Ayo kita makan buah itu. Nah, kelemahan. Nah, salah satu hikmah yang bisa kita ambil di sini bahwa kelemahan seorang lelaki ada di perempuan, ya, ada di istri, ada di wanita yang dia sukai, wanita yang dia cintai. Betapa banyak negara superpower ya dahulu yang hancur gara-gara sang raja itu terpadaya dengan wanita. Ikhwan fiddin arsyadani wa arsyadakumullah. Maka kemudian Adam nggak mau, tidak mau, keras. Tapi Hawa terus membujuk, ayolah kita makan, ayolah kita makan, ayolah kita makan. Apalagi kalau Hawa sudah pakai jurus kamu nggak sayang sama saya ya, kan gitu. Ini biasanya perempuan kan gitu. Nah, kalau kamu sayang sama saya, ayo kita ke Bomoh sana, kan gitu. Akhirnya suami ikut. Kalau kamu sayang dengan saya, ayo belilah azimat tuh. Akhirnya suami pun ikut, kan gitu. Atas dasar sayang, atas dasar bawa perasaan. Maka kemudian, akhirnya Adam pun, ya sudahlah. Kalau kamu memang mau, kita makan. Akhirnya pun mereka makan buah khuldi.
Setelah mereka makan buah khuldi, Allah pun murka. Kemudian mengusir Adam dan Hawa. Ya. Mereka dikirim ke bumi. Dan ditempatkan di jarak yang jauh sebagai ujian bagi mereka. Kemudian Adam pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun ampunkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah awal tipu daya yang dilakukan oleh iblis kepada manusia untuk menyesatkan manusia, yang akhirnya kemudian manusia terusir dari surga. Kalau dulu manusia tinggalnya di surga, kemudian ditipu oleh iblis sehingga terusir dari surga, hari ini kita sudah terusir di surga, sudah terusir ke bumi, kemudian akan kembali ke surga. Maka kemudian iblis pun membuat strategi agar bagaimana kita yang di bumi ini nggak masuk surga, tapi masuknya ke dalam neraka jahanam. Kalau Adam membuat kesalahan, satu kesalahan dia diusir dari surga, tapi dia bisa tinggal di bumi. Kalau kita melakukan dosa di bumi, kemudian mati, maka akan terusir dari surga, nggak dibalikkan ke bumi lagi, tapi akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ikhwan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi kita sebetulnya adalah posisi yang paling mengkhawatirkan, menakutkan. Kenapa? Silap sedikit bukan tetap di bumi, tapi silap sedikit Allah akan lemparkan kita ke dalam api neraka jahanam yang menyala-nyala. Maka tidak ada kata lain kecuali kita menabuh genderang perang ya, kepada tipu daya iblis. Karena kita ketahui bahwa iblis dan syaitan, pengikut-pengikut mereka adalah musuh utama bagi kita. Maka jangan pernah percaya dengan apa yang diucapkan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya syaitan itu tidak punya kekuatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hanya bertawakal kepada Allah. Dua orang ini tidak akan bisa diganggu sama syaitan, yaitu orang yang beriman, yang kedua bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang beriman tidak bisa digonda oleh iblis? Karena orang yang beriman ketika dia melakukan amal, dia ikhlas karena Allah. Kenapa dia ikhlas karena Allah? Karena orang beriman, hatinya meyakini adanya Allah. Lisannya mengucapkan dia beriman. Perbuatannya menjalankan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada para malaikat. Dia beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, mukjizat, kitab-kitab suci Al-Quran, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun beriman dengan hari akhir. Mereka juga beriman dengan qada dan qadar, baik yang baik ataupun yang buruk. Ikhwan fiddin arsyadani wa arsyadakumullah. Maka orang yang beriman ini adalah orang yang tidak bisa digoda oleh syaitan. Kenapa? Salah satunya orang beriman, dia punya tingkat kesabaran yang luar biasa. Wala takhafu wala tahzanu in kuntum tu'minuna billah. Jangan takut, jangan khawatir kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah. Orang yang beriman, dia tidak akan pernah takut dalam kehidupannya. Syaitan, iblis, dalam ayat Al-Quran, tugasnya adalah membisikkan, menakut-nakutin seseorang. Sehingga dia takut mati, sehingga dia takut miskin, sehingga dia takut untuk melakukan amal soleh. Jadi tugas iblis yang dia kerjakan sehari-hari adalah membisikkan ketakutan-ketakutan kepada manusia. Kalau mau sedekah, ditakuti nanti miskin. Seperti itu. Ikhwan fiddin arsyadin wa arsyadakumullah. Maka orang beriman, dia nggak peduli, tidak ada rasa takut, wala takhawf wala tahzanu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, jangan kamu takut. Jangan kamu khawatir. In kuntum tu'minuna billah. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman tidak bisa diganggu oleh syaitan. Kenapa? Karena
dia menjadikan solat dan sabar sebagai nasihat bagi mereka. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Ketika ditimpa dengan ujian, dia bersabar. Orang beriman tahu bahwa ujian yang menimpa dirinya tidak mungkin lebih besar dari kemampuan yang dia miliki. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian kecuali ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan kamu. Orang beriman yakin ini. Maka kemudian ketika dia diuji rasa sakit, anaknya sakit, istrinya sakit, maka dia bersabar. Kemudian dia menguatkan ikatan dia kepada Allah dengan sholat. Dia perbanyak sholat, lebih khusyuk, malam dia tahajud. Maka kemudian syaitan akan depresi dia. Bisa gila itu syaitan. Kenapa? Karena dia nggak mampu lagi menggoda manusia. Sebagaimana kita lihat seorang nabi yang sangat penyabar, yaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub ini dikasih rizki sama Allah yang melimpah. Harta yang banyak. Kemudian diuji dengan sakit. Sampai kulitnya ini, dagingnya itu lepas. Gitu. Orang mengatakan sakitnya sakit kusta. Selama 18 tahun dan Nabi Ayub tidak pernah mengeluh aduh. Mengeluh aduh itu nggak pernah. Apalagi sampai mengutuk-ngutuk Allah, ya Allah, aku ini kan nabimu ya Allah, aku ini utusanmu ya Allah, kenapa engkau kasih aku penyakit? Nggak pernah itu. Sabar, tidak pernah mengeluh, dan catatan berikutnya, tidak pernah berobat. Ini tingkat tawakal yang luar biasa. Makanya orang beriman, orang tawakal, nggak bisa diganggu sama syaitan, dan syaitan akan frustasi untuk menggoda orang tersebut, orang seperti ini. Maka kemudian dengan kesabarannya selama 18 tahun. Rasa sakit dia derita, sampai berdiri pun nggak sanggup, jalan pun nggak sanggup. Kenapa? Karena dagingnya sudah melepuh. Sampai akhirnya malaikat Jibril datang kepada Nabi Ayub kemudian membisikkan, Ayub, iblis sudah nyerah. Sakitmu ini iblis yang buat. Dia sudah menyerah, tidak bisa goda kamu lagi. Kenapa nggak bisa goda Ayub? Karena ada iman yang kokoh. Karena ketawakalan Ayub yang luar biasa. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hanya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dan hanya orang-orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah, yang tidak akan bisa diganggu oleh syaitan, yang tidak akan bisa dikuasai oleh syaitan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian pertanyakan diri kita, sudah beriman belum? Pertanyakan pada diri kita, sudah kokoh belum iman kita? Jangan-jangan kita hanya mengaku-ngaku beriman saja. Saya sudah beriman Ustaz, tahajud saya kuat, sedekah tiap hari, tiap bulan naik tiap bulan umrah dan umrah, tiap tahun saya naik haji. Saya ini ibadahnya nggak pernah menyakiti orang lain. Jangan-jangan kita hanya mengaku beriman saja. Karena ini ada peringatannya. Satu ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian ditanya sama Rasulullah, kalian ini siapa? Mereka mengatakan, kami orang beriman ya Rasulullah. Ya. Maka kemudian turun ayat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui itu, kata Allah, mereka mengaku kami orang beriman. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami orang beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya Muhammad, katakan sama mereka, mereka itu belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam dada kalian. Ini sebuah peringatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Ada peringatan untuk orang-orang yang sombong, yang menganggap dirinya sudah beriman. Saya ini
nggak pernah melakukan kesalahan Ustadz. Tapi kenapa saya disihir? Saya ini orang beriman. Kalau Anda orang beriman dan betul-betul beriman, maka syaitan akan bertekuk lutut di hadapan kita. Ketika iman kita kepada Allah kuat, tawakal kita hanya kepada Allah, maka seluruh makhluk ini akan tunduk di hadapan kita. Tidak akan ada yang membahayakan kita. Syaitan akan takut dengan kita. Dan dia akan frustasi untuk menjerumuskan kita, menggoda kita. Ya, sehingga akhirnya dia depresi. Bisa gila itu syaitan yang berada sama kita. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyadakumullah. Maka poin yang pertama ketika kita berbicara tentang sihir, tentang gangguan jin, tentang ain, tentang jin saka, jin keturunan, santet, santau, adalah bagaimana kita berupaya mengokohkan iman dan tawakal kita hanya kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan tawakal inilah sehingga syaitan tidak akan bisa menggoda kita, tidak akan bisa menjerumuskan kita, dan tidak akan bisa membahayakan kita selama-lamanya, abadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa orang beriman tidak bisa digoda? Karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bersabar. Ya, berikutnya, kenapa orang beriman ini tidak bisa dijerumuskan oleh iblis? Ikhwanu fiddin, arsyadani wa arsyadamukumullah. Karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mencapai derajat iman, maka kita akan meningkatkan kualitas iman sampai kepada pencapaian target kita menjadi orang yang bertakwa. Karena ketika kita sudah menjadi orang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang sudah bertakwa, Allah akan bukakan jalan keluar dari setiap masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan curahan rezeki kepadanya dari arah mana-mana yang dia tidak sangka-sangka. Ikhwanu fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Salah satu rezeki yang diberikan kepada manusia adalah kesehatan. Maka Anda yang masih sakit belum sembuh, tingkatkan iman dan takwa. Karena ketika Anda sudah mencapai derajat takwa, maka rezeki akan Allah gelontorkan, limpahkan kepada kita, tidak terbatas, bahkan dari jalur-jalur yang kita pun tidak tahu. Berdatangan begitu saja. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Oke. Setelah pembentengan ini kita lakukan, maka iblis tidak akan bisa mengganggu. Dan awal kali sebagai kita manusia, kalau dulu ketika Adam, itu awal kali Adam diganggu adalah bagaimana Adam memberikan nasihat, iblis memberikan, berpura-pura memberikan nasihat kepada Adam. Kemudian menjerumuskan Adam sehingga dia memakan satu buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian hari ini cara iblis dalam menyesatkan manusia diawali dari mulai kelahiran. Yaitu ketika anak dilahirkan, maka dia akan ditusuk. Atau dalam ayat yang lain, anak itu ditampar sama iblis. Sehingga ketika anak melahir, selalunya dia menangis. Ya, maka ini dalam hadisnya karena ditusuk oleh iblis atau karena ditampar sama iblis. Sehingga dia menangis, meraung kesakitan. Ini awal daripada permusuhan iblis. Maka kemudian, iblis dan bala tentaranya tahu betul potensi anak kalau dia sudah dilahirkan, kalau dia kemudian nanti besar, maka dia akan menjadi orang beriman, orang bertakwa, yang kemudian dengan iman dan takwanya dia berdakwah, yang kemudian ketika dia berdakwah banyak orang yang menjadi pengikutnya, kemudian beribadah kepada Allah, meningkatkan ketakwaannya, belajar lagi mengajarkan ke orang lain lagi ikut dalam dakwahnya. Iblis tahu potensi ini. Sehingga upaya iblis di dunia ini
adalah bagaimana sebetulnya yang pertama adalah bagaimana menghalangi seseorang itu bisa punya anak. Dari mempersulit dia menikah. Kemudian setelah menikah mempersulit dia supaya dapat anak. Ya, sering keguguran, sering pendarahan. Kemudian kalau bisa lahir maka kemudian anak ini akan menjadi target utama bagi iblis untuk menggodanya, menghancurkannya sehingga anak ini tidak bisa menjadi besar, ataupun kalau besar maka dia tumbuh dan besar bukan karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian iblis pun mengganggu anak-anak kita. Tidurnya, mimpinya, atau alam nyatanya diganggu oleh iblis. Ada beberapa ciri gangguan jin pada anak. Yang pertama, anak selalu menangis di waktu malam. Dan menangisnya ini tidak bisa dihentikan. Dikasih susu juga tetap menangis. Ya. Dan ini khususnya di waktu malam. Kemudian berikutnya, anak ini sakit-sakitan. Pertumbuhannya jadi lambat. Ya. Kemudian sensitif. Sensitif ini selalu mendengarkan bisikan-bisikan, ketakutan. Ya. Kemudian matanya selalu melihat ke seperti ada yang dia lihat. Ini juga salah satu contoh. Kemudian anak itu tidak mau menyusu. Ini juga ciri-ciri gangguan jin pada anak. Kemudian perkembangannya, jalannya jadi lambat, bicaranya jadi lambat, pendengarannya terganggu. Segala macam penyakit pada anak itu berpotensi diganggu oleh jin. Kenapa dia ganggu? Saya tadi sudah sampaikan. Bahwa anak ini punya potensi kelak besar menjadi orang beriman, bertakwa, dan ulama, kemudian menyebarkan ilmu Islam sehingga banyak orang yang mengikuti dia. Sehingga tidak banyak orang yang mengikuti iblis. Maka kemudian dari kecil dia sudah ganggu. Tujuannya apa? Supaya kalau diganggu kecil, dia anak ini sakit-sakitan, perkembangannya jadi lambat. Akhirnya apa yang dilakukan? Orang tuanya akan bawa ke tempat pengobatan. Kalau dia bawa ke dokter, tidak ada masalah. Kalau dia datang untuk diruqyah, tidak ada masalah. Yang masalah adalah ketika anak ini dibawa ke dukun. Berarti orang tuanya melakukan kesyirikan, maka kemudian iblis pun bekerja sama dengan dukun, dimasukkanlah pengaruh-pengaruh gangguan jin dan sihir pada anak, sehingga anak tumbuh kembang bukan berdasarkan iman, tapi tumbuh kembang berdasarkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang datang ke dukun. Rasulullah mengatakan, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailatan." Siapa yang datang dukun tidak percaya dengan apa yang dia ucapkan, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Ikhwan fiddin arsyadani wa arsyadakumullah. Ketika kita punya anak kecil, sakit, kemudian kita bawa ke Tok Bomoh, kemudian tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Tok Bomoh, maka ibadah kita 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi bomoh, tukang ramal, dukun, kemudian percaya dengan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Konsekuensi ketika kita datang ke dukun hanya dua. Kalau tidak percaya, maka ibadah kita 40 hari tidak diterima. Kalau percaya, maka kita kufur dan meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Inilah tujuan iblis, sehingga dia ganggu anak kita. Kalau kita berpikir logik, anak kita masih kecil, buat apa dia ganggu? Tapi dia punya visi misi ke depan. Dia punya visi misi yang panjang. Dan ini sudah dia rancang berjuta-juta tahun yang lalu ketika dia menjerumuskan Nabi Adam. Maka kita kaum muslimin sebagai orang beriman
kita harus tahu tipu daya iblis ini sehingga kita bisa menyekat, membuat upaya pencegahan agar anak kita itu tidak diganggu oleh iblis. Bagaimana cara pencegahannya? Terutama yang pertama adalah bagaimana mencari bibit unggulnya. Kalau Anda punya kebun atau Anda punya peternakan, contoh, Anda punya kebun durian. Kalau Anda mau tanam durian, apa yang Anda harus lakukan? Cari bibit. Ya. Bibitnya yang bagaimana? Apakah bisa kita cari pinggir-pinggir jalan ada bibit ada durian, ada biji-bijinya kemudian tumbuh, kita ambil, kita tanam? Ya, alamat hasil panennya akan sedikit. Kenapa? Karena bibitnya asal-asalan. Ambilnya di pinggir-pinggir jalan. Lalu apa yang dilakukan? Pilih bibit yang unggul. Bila perlu beli yang mahal. Tapi ada jaminan sertifikat. Kalau nggak asli, maka pohon ditebang, dia ganti rugi. Nggak apa-apa mahal. Tapi bibit unggul yang luar biasa, yang hasilnya nanti akan kita panen luar biasa. Ini dalam kita berkebun. Seperti itu. Kita mau hasil panennya apa? Kalau kita hasil panennya mau mosangking, maka tentu bibitnya akan kita tanam mosangking. Kan gitu. Tidak mungkin kita pengennya dapat musangking, tapi yang kita tanam adalah bibit durian kampung. Nggak mungkin. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk upaya kita dalam mencegah gangguan iblis adalah mencari bibit yang unggul. Bibit yang unggul itu kita dapatkan dari indukan yang unggul. Kalau Anda melihat bagaimana sistem pemilihan bibit oleh para petani-petani yang profesional, itu adalah hasil silang-silang. Durian ini dikawinkan sama durian ini dikawinkan sama durian ini, kemudian dibesarkan. Setelah dia menjadi indukan, kemudian berpanen buah yang bagus, baru kemudian ini bisa dikatakan induk yang bagus. Kemudian anaknya adalah anak yang bagus, bibit yang bagus. Dari bibit yang bagus inilah nanti kemudian berkembang, kemudian menghasilkan buah yang bagus, menghasilkan anak-anak yang bagus. Maka kemudian awal mulanya adalah bagaimana kita mencari calon bibit yang bagus, yaitu induknya. Kalau kita laki-laki, carilah calon istri kita yang bagus, yang unggul, sehingga dipastikan nanti anak-anaknya juga menjadi unggul, menjadi bagus. Kalau kita adalah istri, wanita, maka carilah calon suami, carilah indukan yang bagus, sehingga dipastikan nanti anaknya juga bagus. Tapi Ustadz, saya ingin menyelamatkan. Ingin menyelamatkan apa? Orang yang terkena gangguan jin itu, Ustadz. Saya akan selamatkan dia dengan menikahi dia. Maka Anda siap-siaplah berperang dengan dia. Kenapa? Karena setan iblis tidak akan mau berhenti dalam menjerumuskan. Ikhwani fiddin arsyadani wa arsyadakumullah. Makanya Rasulullah SAW itu memberikan panduan dalam memilih calon pasangan. Tunkihun nisa li arba. Nikahilah wanita karena 4 perkara. Ini panduan yang umum ya. Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Limaliha, karena hartanya. Walinasabiha, karena nasabnya. Walidiniha, karena agama. Fadfar bidzatid din tarakat yadaka. Maka pilihlah wanita itu karena agamanya. Tarakat yadaka, maka kamu akan mendapatkan seluruhnya. Dia cantik, dia kaya, nasabnya baik. Kenapa? Karena kita melihat yang pertama adalah agamanya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini panduan kita dalam memilih induk untuk bibit-bibit kita yang unggul, sehingga ketika mereka lahir, insya Allah mereka terlindungi dari tipu daya setan. Ya, inilah kemudian yang menjadi pencegah utama. Kalau Anda tidak mau anak keturunan Anda terkena gangguan jin, saka jin keturunan, maka pilih induknya adalah induk yang tidak ada saka.
Kalau Anda mencari istri yang istri ini ada jin keturunannya, jin sakanya, maka siap-siap saja anak Anda menjadi ada sakanya. Seperti itu. Nah, ini dalam pemilihan bibit yang unggul. Ini yang pertama. Ya. Kemudian berikutnya dari cara penanamannya. Kalau kita ibaratkan durian tadi, maka bagaimana kita menanamnya? Kalau setelah kita beli bibitnya unggul, bagus, kemudian kita lempar begitu saja, cara nanamnya nggak sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur, maka bibit tanaman itu hancur. Ya. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana men-setting untuk penanamannya. Ya, untuk penanamannya. Pakai pupuk, kemudian media tanamnya bagaimana, baru kemudian ditanam. Maka insya Allah hasilnya juga akan mendapatkan hasil yang luar biasa seperti itu. Ya. Kalau manusia tanamnya gimana? Dari ketika kita melakukan ya istilahnya berhubungan dengan istri. Jangan lupa membaca doa-doa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, melakukan adab-adabnya dalam Islam. Tidak boleh sembrono, tidak boleh mengikuti cara-cara orang kafir. Kan seperti itu. Setelah itu, ketika sudah mengandung, terjadi pembuahan. Sama juga seperti pohon. Ketika dia sudah mulai berbunga, bunga ini adalah calon buah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka kemudian dikasih pupuk, disemprot, ya kan? Begitu juga ketika janin ada di perut kita, dikasih gizi yang bagus. Dalam Islam diajarkan, sering diperdengarkan dengan ayat Al-Quran. Dalam penelitian terbaru, ketika dia sudah lahir, kemudian selalu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka nanti dia akan mudah menghafal Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah upaya untuk bagaimana kita mencegah daripada terjangkit gangguan jin, sihir, jin keturunan, dan lain sebagainya. Ya, dari bibit yang unggul, mencari bibit, kemudian bagaimana kita menanamnya dengan doa-doa. Kemudian ketika dia terlahir, bagaimana anak kita ini dari awal tidak sedikit pun kita kotori dengan sesuatu yang kotor. Ya, seperti itu. Contoh kalau bibit durian, sudah kita tanam, kemudian bibit durian itu digigit sama seekor anjing atau seekor babi misalkan. Apa yang terjadi? Maka kemudian ketika dia tumbuh, memang dia akan tumbuh. Tapi tumbuh dia akan ada cacat. Begitu juga anak kita. Kalau dia sudah terkotori dengan kesyirikan, lahir dia, taruh gunting di bawah bantal, kemudian perut diikat sama tali yang berwarna-warni. Kalau kita sudah kotori dia dengan sebuah kesyirikan, maka tumbuh besar dia tidak seimbang dan tidak tumbuh dengan baik, tapi mesti ada cacatnya. Maka ini yang perlu kita hindari. Ya, setelah dia lahir, maka kita harus berupaya bagaimana menjaganya supaya dia tumbuh kembang dengan tumbuh kembang yang baik. Maka seorang bapak, seorang ibu yang baik adalah mereka yang tahu bagaimana pendidikan anak. Ada fase-fasenya. Fase 1 sampai 7 tahun, fase 7 sampai 14 tahun, kemudian fase 14 tahun dan berikutnya. Ya, apa yang harus dia lakukan, dan dia harus tahu apa yang harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan, diperlukan oleh anak tersebut. Kemudian tumbuh kembangnya, maka tumbuh kembangkanlah anak-anak kita ini dengan siraman-siraman air yang bagus, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah sejak dini, dengan doa-doa, zikir-zikir, dekatkan dia dengan Al-Quran, dekatkan dia dengan lingkungan-lingkungan yang bagus. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi, au yumanjisanihi, au yunassiranihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci, tidak ada dosa. Fa abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Maka bapaknya lah yang membuat dia Nasara. Maka bapaknya lah yang membuat dia Majusi. Maka bapaknya lah yang membuat dia
melakukan sesuatu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bapak di sini adalah lingkungan, bukan hanya bapak kandung, tapi juga lingkungan. Maka anak kita sejak dini, sejak kecil, dikumpulkanlah dia dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Ya, kan Rasulullah mengatakan, orang yang bersahabat dengan penjual minyak wangi, maka dia akan mendapatkan wanginya. Orang yang bersahabat dengan tukang besi, maka dia akan mendapatkan bau besinya. Maka sahabat-sahabat mereka akan sangat membawa pengaruh dampak pada perubahan perkembangan dia dari kecil sampai besar. Ikhwanu fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Maka kemudian jangan sampai anak kita ini bersahabat dengan sahabat-sahabatnya yang melakukan kesyirikan, sahabat-sahabatnya yang masih percaya dengan perdukunan. Karena ini akan mempengaruhi mental mereka, mempengaruhi fisik mereka, mempengaruhi tumbuh kembang mereka menjadi dewasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika anak kita terkena gangguan jin, saya sudah sampaikan bahwa ciri-ciri gangguan jin salah satunya selalu melihat, ya, selalu menangis ketika malam. Kemudian selalu seperti ada penampakan-penampakan, kemudian tumbuh kembangnya jadi tidak bagus. Ini ciri-ciri gangguan jin. Maka upaya yang harus kita lakukan untuk anak, yang pertama adalah membuat air ruqyah. Bagaimana cara membuat air ruqyah sudah banyak di YouTube. Sudah banyak di kajian-kajian saya yang lalu, yaitu dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas di air, kemudian air itu diminumkan di anak, kemudian dimandikan. Kemudian untuk anak, kalau dia syak terkena sihir ataupun ain, maka salah satu metode pengobatannya yang paling ampuh adalah dengan minyak zaitun. Minyak zaitun ini bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian dibalur, ya, atau dioleskan ke seluruh tubuhnya dari kepala semua terus sampai kaki. Maka insya Allah gangguan-gangguan sihir ataupun ain yang menimpa pada anak akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih bayi, usia 0 sampai kemudian 5-6 tahun, maka anak itu bisa dibedong. Ya, dalam Islam, bedong ini diajarkan, disyariatkan. Para ulama, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menganjurkan setiap anak untuk dibedong. Kenapa dibedong? Karena dibedong ini adalah satu gerakan yang membuat dia kepada fitrah manusia. Seperti pergerakan sholat. Sholat itu kita tegakkan. Maka kemudian ketika anak itu dibedong, dia akan tegak. Dan ketika dia tegak, Masya Allah, maka struktur tubuh dia akan berkembang normal, berkembang sesuai dengan fase-fasenya. Maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi sehat luar biasa. Ya, dibedong. Kemudian, kalau anak-anak kita sakit apapun, maka kemudian sangat dianjurkan untuk bedong. Jadi bedong ini adalah satu terapi juga untuk anak-anak kita kalau anak-anak kita mau sehat. Insya Allah biidnillahi ta'ala akan banyak sekali penyakit-penyakit yang akan hilang dengan cara membedong. Bagaimana cara membedongnya Ustadz? Nanti kita akan buat tutorialnya di YouTube. Bagaimana cara membedong anak bayi supaya anak bayi ini menjadi selalu sehat. Ya, kalau untuk pencegahan bagaimana cara bedongnya? Kalau misalkan anak bayi kita sudah sakit, anak kita sakit, misalkan pertumbuhannya, perkembangannya tidak maju, atau kemudian ada anak yang dari lahir cacat, kemudian ada anak yang pendengarnya tidak berfungsi, ada anak yang bicaranya terlambat, IQ-nya rendah, maka itu bisa dengan metode pembedongan. Insya Allah biidnillahi ta'ala kalau istiqomah anak kita akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk memperbaiki fisiknya. Adapun untuk memperbaiki ruhiyahnya agar gangguan jin, sihir, ainnya hilang adalah dengan memandikan air ruqyah yang pertama. Yang kedua dengan membalurkan minyak zaitun yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah. Selanjutnya gunakanlah kurma azwa. Jangan lupa ketika pertama kali dia lahir, maka dia harus ditahnik dengan kurma azwa. Tahnik itu bagaimana?
bapaknya ngunyah, dikunyahnya kurma azwa sampai betul-betul halus, kemudian dia ambil sebagian, kemudian dia letakkan di langit-langit anak bayinya. Maka insya Allah ini juga akan sangat berpengaruh dalam melindungi anak kita dari gangguan jin dan sihir. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya adalah mengkonsumsikan anak madu dan susu asli. Ya, susu yang sangat dianjurkan tentu adalah susu ibu, ASI. Dan dalam penelitian ini luar biasa, dan hak seorang anak itu selama 2 tahun. Ya, jadi selama 2 tahun anak itu punya hak untuk menyusuin dari ibunya. Makanya sebetulnya dalam program memiliki anak bagi seorang pasangan suami istri adalah 2 tahun sekali. Kenapa? Karena anak ini punya hak penyusuan selama 2 tahun. Ya, seperti itu. Maka kemudian inilah yang paling ideal. Dia minum susu dari ibunya selama 2 tahun. Setelah 2 tahun baru kemudian dia boleh menggunakan susu yang lain. Mungkin susu lembu, susu kambing, dan usahakan yang fresh. Maka kemudian susu ini boleh dicampur dengan madu insyaAllah ta'ala. Maka ini adalah obat untuk segala macam gangguan-gangguan jin dan sihir yang menimpa pada anak kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau ruqyah syariah kepada anak kita yang terkena gangguan jin atau sihir. Ayatnya ayat apa saja? Sebetulnya semua ayat dalam Al-Quran itu bisa kita gunakan untuk menterapi anak kita yang terkena gangguan jin ataupun sihir. Atau kalau kita mau singkat, maka bisa dengan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bacakan kepada anak kita. Metode membacakannya banyak. Baca langsung sambil memegang ubun-ubunnya, sambil memegang dadanya, sambil disapu-sapukan ke seluruh tubuhnya boleh. Atau bacakan di tangan. Ya, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian hembuskan. Setelah itu sapukan dari kepalanya sampai ke kaki. Maka ini adalah ruqyah syariah untuk anak kita dari segala macam gangguan jin dan sihir. Bi'idnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, penyakit-penyakitnya akan hilang. Ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Yang baru bergabung silakan bersilaturahmi dengan mengucapkan salam, kemudian mendoakan sesama sahabat-sahabat kita yang ada di FB. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, saya rasa ini sudah cukup pembahasan tentang anak. Nanti insya Allah kita akan hal-hal yang diperlukan, nanti insya Allah akan saya sampaikan. Jadi intinya, metode pengobatan Al-Quran, ruqyah syariah kepada anak ini sebetulnya lebih mudah. Dan inti yang perlu diterapi sebetulnya adalah bapak dan ibunya. Kenapa? Karena anak sebetulnya masih fitrah. Kenapa anak ini bisa terkena gangguan jin? Bisa jadi pengaruhnya itu ada di ibu atau di bapak. Maka ibu dan bapaknya harus bertaubat. Ibu dan bapaknya harus diruqyah, dibersihkan dulu. Baru insya Allah anaknya juga otomatis akan sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, saya akan jawab secara singkat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silakan Anda yang mau bertanya, maka pertanyakan. Apa yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya akan bacakan insyaallah ta'ala. Silakan. Kita ada sesi sekitar 10 menit untuk menjawab pertanyaan. Silakan Anda tulis pertanyaannya ya. Quran ruqyah syariah kepada anak. Assalamualaikum Ustaz, minta maaf saya lambat hadir dari Gelang Patah Malaysia. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, macam mana nak menghalau gangguan jin dalam bilik tidur yang dihantar oleh orang yang dengki dan kami supaya dengkikan kami supaya jin tidak mengganggu kami. Oke, Anda bisa melakukan dengan cara meruqyah air. Ambil air 1 gayung, kemudian bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas,
Al-Falaq dan An-Nas, kemudian dihembuskan, ya, kemudian dipercikkan di seluruh ruangan rumah, percikan di kamar Anda, maka insya Allah kamar Anda tidak akan terkena gangguan jin dan jin tidak akan bisa masuk, ya, mengganggu Anda. Seperti itu. Barakallahu fikum. Oke, waktu kita sudah habis. Saya mohon maaf karena baterai handphone saya ini tidak mencukupin. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis saja. Nanti insya Allah akan saya jawab besok. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat. Bagi Anda yang mendukung program ini, silahkan komentar dukungannya, doanya, kemudian di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.